Alfiansa, Tia Zahra, Neti Putri Sari, Nur Hasanah, Nur Azizah, Sapitri Widianto, Samsul, Sri Mulyani, Spesidia Kendra, Weni Oktavia, Salsa Amelia. Hadir semua ya? Masih ingat nggak dengan materi kita minggu kemarin? Apa materinya? Berpikir komputasional dan literasi digital. Berpikir komputasional dan literasi digital. Pak ingin tanyakan ada 4 landasan. Apa aja landasan berpikir? Katakan. Ya ada nih. Pengenalan pola. Apa lagi? Algoritma. Terus abstraksi. Dan dekomposisi ya. Nah, materi kita hari ini etika dan resiko kecerdasan artifisial. Pak ingin tanyakan sebelumnya ada yang pernah memakai ChatGPT dan atau Gemini? Pernah ya? Nah, jadi itu termasuk AI ya? AI. Kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita lanjut, Pak akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya menjelaskan makna etika dalam penggunaan AI, mengidentifikasi 4 prinsip etika AI. Ada 4 prinsip ya: transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Yang ketiga, menghasilkan poster kelompok bertema etika AI di Suku. Apakah kalian pernah menggunakan AI? Pernah ya? Pernah. Oke, jadi AI itu kayaknya udah asing ya? Apa itu etika AI? Etika AI merupakan aturan moral ya dalam penggunaan kecerdasan buatan. Jadi AI itu kalau bahasa lainnya itu, bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Prinsip utamanya di situ ada 4: menghargai privasi, tidak merugikan orang lain, jujur dan transparan, adil dan tidak diskriminatif. Nah, contoh etika penggunaan AI di sini ada menggunakan AI untuk belajar dan menambah wawasan, memberi kredit, menyebutkan metode AI dalam karya, menyaring sebelum digunakan. Jadi kalau kita melihat misalnya postingan di internet atau video, contoh di Facebook atau di Instagram, nah, itu merupakan hasil dari AI atau kecerdasan buatan. Ya. Bias dan diskriminasi. AI bisa salah memutuskan, ya, mengurangi kreativitas manusia, ketergantungan berlebihan, malah berpikir kritis. Ini merupakan dampaknya atau resiko daripada AI palsu. Jadi tidak semua berita itu benar ya. Harus kita cek dulu kredibilitasnya, apakah berita ini asli benar ataukah hoax atau berita bohong. Seorang siswa menyalin seluruh jawaban dari AI untuk tugas esai tanpa mengecek isinya. Guru menemukan banyak kesalahan. Diskusi, apakah etis? Resiko apa yang bisa terjadi kalau seandainya mengerjakan soal menggunakan AI? Selanjutnya, cara tidak menggunakan AI ya. Ada beberapa cara. Cara bijaknya itu gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Cek ulang informasi yang diberikan AI. Hormati privasi dan hak orang lain. Gunakan AI untuk kebaikan, bukan untuk menipu. Jadi banyak kadang-kadang yang melalui video call. Kadang gambar saya, tapi itu bukan saya. Nah, jadi itu digunakan, video itu menggunakan ini AI ya, kecerdasan buatan ini. Makanya seiring perkembangan zaman sekarang ini kita harus berhati-hati. Harus kita cek terlebih dahulu apakah informasi itu benar
ataukah hoax, ya. Dengan yang pilihnya nanti dikerjakannya masing-masing kelompok. Kelompok pertama nanti terkait resiko apa yang terjadi dari kasus di atas yang tadi, ya. Yang ini akan berikan akan dikerjakannya. Jadi ditulis terkait tugasnya itu manfaat dan resiko penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, ya. Silakan dikerjakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tak? Ada. Coba siapa yang ingin bertanya, silakan. Saya. Ya. Mengapa deepfake berbahaya? Nah, deepfake, mengapa deepfake berbahaya? Jadi deepfake itu merupakan foto atau video, ya. Ya. Video hasil AI atau editing AI. Video palsu, ya. Nah. Jadi video ini kenapa berbahaya dia, deepfake ini? Karena dia bisa digunakan untuk menipu, ya. Ya. Menyebarkan berita-berita bohong itu sehingga bisa memicu konflik, misalnya terjadinya penipuan dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ada, ya, kita. Oke, lanjut, ya. Kira-kira apa tadi manfaat dari AI? Katanya. Manfaat dari AI adalah Membantu pekerjaan, Ya. bisa menulis, ya. ya. Meningkatkan apa? Meningkatkan efisiensi. Memberikan hiburan dalam kehidupan. Nanti baik. Apa resiko dari AI tadi? Resiko hoax, berita palsu, bias, ketidakadilan, ya. Ya. Ketergantungan berlebihan, pelanggaran privasi, dan lain sebagainya. Menggunakan AI, jadi etika dan resiko AI ini, kita menggunakan AI ini secara bertanggung jawab, Ya. makanya secara jujur. Resiko AI menjaga privasi, keamanan, bias, tidak menyebarkan berita bohong. Selalu menggunakan AI itu juga sebenarnya tidak baik karena menyebabkan ketergantungan. Kenapa begitu? Kita menjadi malas untuk belajar. Misalnya kita buat tugas langsung sampai diedit, dibaca, langsung di copy paste saja. Bisa jadi itu juga tidak boleh, ya, karena itu menyebabkan ketergantungan. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu AI adalah teknologi transformatif yang sangat bermanfaat, tetapi potensi resikonya tidak dapat diabaikan. Untuk memastikan AI membawa dampak positif bagi kita sendiri, penggunanya harus selalu diiringi dengan pemahaman yang kuat tentang etika dan tanggung jawab. Jadi kita gunakan AI ini harus secara bertanggung jawab, ya. Memastikan jangan asal menyebarkan berita. Harus kita filter terlebih dahulu, kita cek apakah berita ini berita bohong atau berita hasil deepfake. Oke, jadi berhubung waktu pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Ya. Pak Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum